Tapi di Kauman itu saya di SMA. Asrama dengan Jasra Putra, Endang Tirtana. Kalau Jasra itu teman saya dari Garim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel Takwa Series. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang santai. Saya sudah menghadirkan Bendahara Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu Kakanda Muhammad Ajmi SIP MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih aktivitasnya, kabarnya hari ini, Komandan? Alhamdulillah. Kalau channelnya Takwa Series. Ya. Setelah ini kita baru mengikuti kegiatan Betul Akam PDM Kota Pariaman ya. Jadi sebuah harapan bagaimana ke depan ya, penguatan ideologi organisasi itu yang memang betul-betul diseriusi. Memang targetnya seluruh daerah itu harus betul Iya, ya, seluruh daerah dorong seperti tadi disampaikan 1000 betul akam ya, 1000 betul akam. Di sejauh ini sudah kalau nggak salah sudah 3 daerah ya. Ya, sudah. Ada Kabupaten Agam, Sumatera Sumatera Barat, dan Kota Pariaman. Kota Pariaman. Minggu ketiga dan salah itu PDM Bukit Tinggi ya. Bulan ini. Bulan ini. Ya, jadi Muhammadiyah Sumatera Barat sejak terpilihnya periode sekarang di Muswil Padang ya, Ya. itu sangat gencar sekali melakukan perkaderan di tingkat daerah Muhammadiyah dan Asia Sumatera Barat. Nah, mungkin salah satu tokoh kita yang hadirkan pada sore hari ini juga senior saya di IPM ini. Nah, mungkin ketika menduduki posisi Muhammadiyah di wilayah, bagaimana ceritanya tuh Bang? Dari awal masuk IPM, mungkin sejarah di Muhammadiyah itu seperti apa Bang? Ya, secara biologis dan ideologis itu ya, orang tua itu keduanya sudah Muhammadiyah. Kadar biologis. Ya, kadar biologis yang kemudian mengenal awal itu adalah IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, di waktu itu kakak sepupu sekolah di Malimin Tamiang. Jadi Malimin Tamiang itu kan luar biasa waktu itu ya IPM-nya. Waktu itu saya masih SD. Itu tahun berapa? Tahun lebih kurang mungkin ya 8 lah, 8-9. Kemudian saya masuk di Malimin Tamiang itu, lalu kemudian gabung di IPM, lalu terus beraktivitas sama-sama teman-teman di cabang. Lalu saya ada waktu, saya kan dari Mu'alimin itu enggak tamat 6 tahun, cuma 3 tahun lanjut ke Padang Panjang di Kauman. Ikut kalian. Tapi di Kauman itu saya di SMA. Terus asrama dengan Jasra Putra, Endang Tirtana, itu teman-teman yang sama-sama dulu. Kalau Jasra itu teman saya dari Garim. Dari SI. Sekarang sudah jadi wakil sekarang ketua KPI. Ya, tetap. Di dalam perjalanan itu kemudian ya tahun 2000 itu saya ke Jogja. Di Jogja kemudian
bertepatan 2002 itu ada muktamar ya, muktamar IPM. Itu masih IRM. Macam Ya, berganti kan. IRM. Dalam perjalanan itu oleh teman-teman Jasra, Endang ini saya didorong masuk ke PP. Masuklah bersama almarhum Nawar Khalil. Nawar Khalil ketua, saya waktu itu sekretaris bidang organisasi. Lanjut 2002, 2004, 2004, 2006 saya masih membersamai itu di bawah namanya Rais Ahmad Imam Mujahid Rais ya. itu periode di Dua periode. Terakhir 2006, 2010 Muktamar Muhammadiyah di Malang ya. Lalu kemudian masuk Muktamar, saya masuk di Lembaga Seni Budaya PP. dari IPM langsung ke PP. Ke PP ya. IMM-nya IMM ya itu waktu di kuliah itu. Kalau di IMM itu saya terakhir perkaderan kalau di IMM ya. Di IMM itu DAD, terus DAM ya. dan Kemudian ya ya cuma sampai di situ. Saya kemudian udah sibuk di IPM karena di PP kan ya ini lagi aktivitas. Ya udah kalau di IPM kan kita sampai udah selesai lah sebenarnya. Di lalu kemudian masuk di pusat itu pimpinan pusat Muhammadiyah itu 2000 sampai 2015 yaitu waktu itu ada Lembaga Seni Budaya Olahraga. Ketuanya waktu itu Pak Supriyanto AR ya. 2015 saya diajak bergabung di Majelis Lingkungan Hidup PP sampai 2022. Tapi 2018 itu saya sudah hijrah ke sini. Tapi ya tetap ada berkomunikasi, aktivitas majelis semua kita berkomunikasi lah. mungkin menarik ya Bang. Mulai ber-IPM dari SMP ya, Sanawiyah. lanjut SMA dari cabang daerah sampai ke pusat, ke pimpinan pusat IPM di Jakarta. Kemudian juga langsung masuk ke lembaga Seni Budaya Muhammadiyah dan Lingkungan Hidup. Jadi 2018 itu hijrah ke Padang. Ini kan artinya abang ini sosok yang sudah menguasai pusat ini. Sudah dari pusat kembali ke wilayah. Ya alhamdulillah, apa ya takdirnya kemudian Muswil kemarin ya, kemudian diamanahi oleh para peserta kemudian masuk di pimpinan 13 ya, ini yang kemudian diamanahi saat ini sebagai bendahara. Hal ini juga kita membidangi Mazismu, kemudian majelis wakaf, lalu ada yang unik itu kan kita masih punya badan wakaf uang ya, di daerah wilayah lain itu belum punya semua. Jadi mungkin kalau biasanya orang pusat yang turun ke wilayah ini luar biasa gebrakannya biasanya, karena dia sudah paham lah lika-liku di pusat. Mungkin sekarang diamanahi oleh Hasil Muswil itu sebagai bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2022-2027. Mungkin abang sebagai bendahara, program strategisnya apa nih Bang untuk bendahara? Biasanya masalah Ya, ekonomi. kalau di bendahara itu kan sekarang bagaimana program yang kita lakukan adalah membangun sentralisasi keuangan. Di bagaimana agar kita kemudian mengetahui aset ini semua. Ya, nah kita pun harus mengenali, mengidentifikasi ini potensi-potensi pemasukan kita dari mana. Nah, selama ini perlu dioptimalkan. Harapan kita kemandirian kita itu betul terasa seperti teman-teman di Jawa itu, terutama kayak di Jawa Timur kan luar biasa ya.
dengan sentralisasi keuangan itu artinya kita mengenali aset kita itu berapa sih sebenarnya. Seperti kemarin kan udah kita dapat informasi itu di Jawa Timur itu sampai perputaran apa ya, omset lah, kalau dalam bisnis itu kan omset kan, itu sampai di angka 300 miliar loh setahun. 300. Iya. Artinya kan dengan seperti itu kita bisa membuat pemetaan. Tapi kalau kita sekarang kita coba melangkah, bagaimana kita lakukan identifikasi, kita identifikasi satu di wilayah A bagaimana potensinya, B, C. Dan ini juga berkaitan bagaimana dengan aset. Nah, aset itu kita wakaf, ini semua potensinya apa. Itu harus kita petakan. Sehingga dengan itu nanti baru bersinergi dengan bisa majelis ekonomi, majelis pemberdayaan masyarakat, kemudian itu lazismu yang menjadi salah satu pilar di situ yang harusnya diutarakan. Mungkin kebanyakan permasalahan organisasi kita itu kan di ekonomi. Iya, ya. Karena nggak mungkin organisasi bisa bergerak. Tanpa ya itu, maka kemudian kita dorong betul itu, sehingga kalau kita tidak mengidentifikasi tadi kan kita jadi tidak tahu. Lalu kemudian kita tata keuangan, bagaimana membuat pola sentralisasi. Jadi sentralisasi itu kan lebih kepada bagaimana pemusatannya, jadi terpusat. Keuangan kita itu jadi penggunaan juga terarah. Ketika itu kan tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip akuntansi ya, itu sudah jelas. Cuma yang terpenting ini dulu, bagaimana kita mengidentifikasi tadi apa potensinya. Jadi kalau ini kita tidak lakukan ya kita tidak bisa tahu nanti dari mana. Nah, akhirnya jadi tahu kan jelas. Identifikasi itu menjadi penting. Jadi dua hal itulah yang kita dorong melakukan sentralisasi, kemudian bagaimana kita dorong melakukan identifikasi. Identifikasi itu ada dua, identifikasi sumber keuangan, kemudian yang kedua identifikasi daripada aset-aset yang ada. Jadi ini kita punya bangunan, kita punya tanah, ini harus dibuat nilainya berapa. Nah, sehingga identifikasi dulu. Iya, kita identifikasi. Lalu kemudian ini dulu oke, ini tanah wakafnya untuk apa atau bebas. Oh enggak, dulunya ikrarnya harus seperti ini, ya tentu kita cari. Nah, dari situ nanti kita buat pemetaan. Dari pemetaan itu baru kita buat skala prioritasnya mana nih. Lebih kita utamakan. Ya, tentu udah berbicara skala nanti kita turunkan lagi ke daerah. Daerah ini seperti apa? Misalnya di Kota Pariaman, ini ada loh seperti ini potensinya, ini aset begini, ini kira-kira bagaimana sektor ekonominya. Dua pilar itu sangat penting, pertama identifikasi dari aset yang ada, Ya. kemudian identifikasi termasuk Potensi. yang akan masuk. Iya, sumber keuangan. Jadi semua disentralisasikan dalam Ya. satu konsep besar. Mungkin ini sangat bagus untuk kita terapkan. Mungkin ini sesuatu yang baru kali ya Bang. Sebenarnya ada juga yang baru. Di pusat itu kan juga sekarang lagi serius itu. Persoalan aset ini kan diseriusi juga oleh teman-teman semua ini. Seperti di pusat itu sudah membuat dulu kan nama SIMAM. Kan kita semua melanjutkan aja. Sudah di pusat sudah mulai. Jadi periode lalu itu sudah ada SIMAM. Ini mengembangkan. Jadi dari proses itu kita lakukan pemetaan. Cuma yang agak sulit itu saya pikir adalah bagaimana mengidentifikasi pendapatan sumber-sumber keuangan tadi. Kan saya bilang bagaimana mengoptimalkan iuran anggota. Jadi kita bukan hanya mendorong, tetapi juga ikut melakukan, gitu ya. Memberikan contoh. Iya. Problemnya sebenarnya selama ini di situ, salah satu sih menurut saya. Bagaimana orang mau melakukan, sementara dia juga
Ini berapa? Jadi ibda binafsi dulu. Indah binafsi. Ya kan contoh pada diri sendiri dulu. Ya, lebih kurang seperti itu. Bisa sudah kita bincang-bincang tentang bagaimana sistem bendahara itu melakukan program, melakukan fungsi-fungsi aset yang ada kita maksimalkan dan sebagainya. Jadi kita berharap besar, Muhammadiyah Sumatera Barat berharap besar pada PWM yang terpilih pasca Muswil kemarin. Mudah-mudahan gerakan depan yang akan datang Muhammadiyah Sumatera Barat lebih berkemajuan. Jadi kabarnya ada tagline untuk PWM sekarang. Oh iya, Apa tuh? solid dalam gerakan, terukur dalam tindakan. Nah, di kuncinya itu. Jadi bagi PDM yang ada di Sumbar dan kader Muhammadiyah, kita harus solid dalam gerakan, terukur dalam tindakan. Demikian saja mungkin bincang-bincang kita pada sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya, Bang Dar. Ya, Mudah-mudahan selamat sampai di Padang. amin. Ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.